Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Wah, Bogor tuh emang gak ada habisnya ya. Ada lagi pendatang baru di dunia perglampingan. Jadi di video kali ini aku mau ajakin kalian staycation virtual di glamping yang baru banget opening akhir bulan kemarin. Namanya Halimun Hills Glamping yang beralamat di Jalan Raya Gunung Salak Endah, Kampung Rawa Bogor, Lokapurna, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Akses jalan menuju Halimun Hills ini tuh gampang banget ya guys. Kalian bisa pakai Google Maps, tinggal ketik aja Halimun Hills Glamping and Resto. Atau kalian juga bisa perhatiin patokan-patokan jalan di video aku ini. Akses jalan menuju Halimun Hills ini sudah beraspal ya, tidak ada tanjakan yang curam, hanya ada beberapa titik jalan saja yang berlubang. FYI, sebenarnya Halimun Hills ini sudah beroperasi sejak 1 tahun yang lalu, namun untuk saat itu hanya area restonya saja yang beroperasi. Dan kalau untuk glampingnya, mereka baru banget soft opening di akhir bulan Oktober kemarin. Wah, jadi bener-bener deh, glamping ini tuh masih fresh banget. Nah, buat kalian yang mau info-info terupdate seputar Halimun Hills Glamping and Resto, bisa langsung follow aja akun Instagram atau TikToknya @restohalimunhills. Oh ya guys, kalau kalian pernah ke Kopi Tubing atau Putih Mountain Resort, Halimun Hills ini masih satu arah loh dengan mereka. Nah, kalau ke kanan ini ke Kopi Tubing, kalau kita ke kiri lanjut lurus ke atas ya. Sebelum lanjut, aku juga minta support kalian dong buat bantu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku ya. Bisa kalian lihat ya guys, aku tuh kemarin hujan-hujanan ke Halimun Hills ini. Sebenarnya aku udah sempet neduh beberapa kali, cuma memang hujannya nggak kunjung reda karena takut keburu maghrib. Jadi aku paksain aja lanjut gas ini, walaupun udah pakai jas hujan tetap aja basah kuyup. Cuma ya dimaklumin aja karena kan kita juga memang sudah masuk ke musim penghujan, apalagi ini di Kota Bogor, tepatnya di Gunung Salak. Jadi kayak dipastiin banget bakal hujan terus tiap hari. Jadi usahain aja kalau kalian mau ke Halimun Hills, jalan dari rumahnya itu lebih pagi ya, biar nggak kesorean kayak aku gini. Dan satu info lagi, beberapa ratus meter sebelum sampai di Halimun Hills, ada gapura yang dijaga oleh petugas. Kemarin aku naik motor dikenakan biaya tiket sebesar Rp40.000. Tapi aku nggak tahu sih detailnya berapa harga tiket masuk per orang, per mobil, dan per motornya. Pas bayar tuh juga nggak dikasih karcisnya karena udah kehujanan basah kuyup. Jadi aku juga milih untuk mempersingkat waktu dan nggak tanya lebih detail. Nah, kalau udah kelihatan ada pom mini di sebelah kanan, tandanya kita udah mau sampai ya. Alhamdulillah setelah 2 jam perjalanan dari Depok menuju Pamijahan, akhirnya kita sampai juga walau harus basah kuyup. Ini tuh udah jam 5 sore ya guys. Sekalian aja aku hujan-hujanan, aku mau kasih lihat untuk area parkir restonya. Di sini tuh sebenarnya parkiran khusus tamu resto ya. Tapi berhubung aku mau ke resto dulu dan konfirmasi dengan staf di sana, jadi parkir di sini deh. Masya Allah, nggak berasa aku udah di atas gunung aja. Sebelum masuk glamping, aku mau lihat-lihat area restonya dulu sambil ngangetin badan, minum teh anget, minum kopi, dan cemilan lainnya. Resto ini terbuka untuk umum, jam operasionalnya di weekday buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam, kalau di weekend buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
Nah kemarin tuh aku pesen rujak cireng sama pisang aroma. Jujur walau cuma rujak cireng tapi rasanya jadi lebih nikmat karena makannya sambil liatin view gunung berkabut kayak gini. Ngopi ngetehnya udah, waktu juga mulai menjelang maghrib, hujan juga nggak kunjung reda, jadi kita mau langsung aja deh ke glamping. By the way, staff di sini tuh ramah-ramah dan helpful banget. Dan kali ini aku ditemenin sama Kak Uci selaku admin di Halimun Hills. Nah kalau dari resto kita mau ke glamping lewat pagar ini ya. Halimun Hills ini memiliki dua tipe glamping, ada 2 unit glamping berkapasitas 3-5 orang dan 3 unit glamping berkapasitas 4-7 orang. Jadi total glamping saat ini ada 5 unit ya. Untuk pemesanan kalian bisa booking glamping ini melalui WhatsApp atau DM ke Instagram mereka, nanti untuk nomor kontak dan harganya bakal aku spill di akhir video. Di jalan menuju glamping, Kak Uci cerita nih sama aku kalau Halimun Hills ini masih tahap perkembangan karena nantinya bakal banyak fasilitas tambahan seperti kolam renang, camping ground, ATV, trekking ke curug, playground, dan fasilitas lainnya. Nah karena tadi aku parkir di depan resto, jadi harus jalan dulu nih lewatin taman. Padahal kalau belok kiri naik tangga ke atas itu juga ada gerbang dan parkiran yang lebih dekat loh dari glamping. Tuh bisa kalian lihat kan, di taman juga masih ada beberapa ornamen-ornamen tambahan yang masih dalam tahap pembangunan. Jadi semisal kalian stay di sini, bertemu beberapa tukang yang sedang kerja, harap dimaklum ya. Nah ini dia glamping aku di kamar Tulip 01. Kebetulan pas kemarin aku stay di sini nggak ada tamu lain, ini cuman aku doang, jadi berasa private glamping. Tapi nggak perlu khawatir, walaupun cuman aku yang menginap, tetap ada staff yang jaga dan patroli di sini. Di depan sini tersedia rak sepatu yang cukup besar. Glamping yang aku tempatin ini berkapasitas 3-5 orang. Memiliki 2 lantai dan 2 tempat tidur. Di lantai bawah terdapat kasur queen bed dengan side table dan lampu tidur di sampingnya. Di dalam glamping juga sudah tersedia smart TV yang terkoneksi dengan WiFi. Nah, di bawah TV ini ada buffet penyimpanan, ada lampu emergensi, ada buku menu makanan, ada juga telepon yang bisa terhubung ke resto apabila butuh sesuatu atau ingin pesan makanan. Di buku menu ini juga ada list harga denda apabila inventaris glamping mengalami kerusakan. Untuk menu makanan dan minuman di resto sangat beragam, harganya juga affordable sesuai dengan porsi dan rasa yang disajikan. Untuk pencahayaan di dalam glamping sangat terang ya. Dekat pintu masuk ada stand hanger buat kalian taruh jaket atau tas, dan di sampingnya ada sofa yang empuk. Bergeser sedikit, ada dining room, disediakan meja makan minimalis, ada juga komplimen seperti kopi, teh, gula, creamer, air mineral, dan teko listrik. Nggak ketinggalan, di dalam glamping ini juga sudah dilengkapi dengan kulkas 1 pintu, jadi kalau kalian bawa minuman atau cemilan bisa taruh di kulkas ini ya. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk kamar mandinya. Kamar mandinya besar dan bersih banget, sudah dilengkapi dengan handuk, water heater, amenities seperti sabun, shampoo, dan dental kit.
Nggak ketinggalan, di sebelah sini juga ada wastafelnya ya. Sumpah deh, ini tuh glamping rasa hotel sih kalau buat aku. Nggak cuma sampai di situ, di dalam glamping juga sudah disediakan ada sejadah, mukena, sampai sapu lidi juga ada. Untuk lemari pakaiannya juga tersedia dan di atas plafon sudah ada petunjuk arah kiblat ya. Kita lihat ke rak sebelahnya, di sini tersedia semprotan serangga, lap kanebo, dan slipper 3 pasang. Dan yang paling penting, di sini juga sudah ada AC loh, walau AC ini hanya terpakai di siang hari aja. Untuk lantai 2-nya, aku lupa record karena ada waiters yang anterin makan malam aku. Jadi ketunda deh, kita makan dulu. Untuk menunya, aku pesan 2 nasi goreng smoke beef, harganya 45.000, dan satu lagi mie goreng ayam, harganya 40.000. Lihat deh, anak aku lahap banget makannya karena tadi kita habis kehujanan, jadi perut kita juga keroncongan. Alhamdulillah menu makanannya tuh enak-enak banget, jadi nggak ngerasa zonk. By the way, sampai jam 12 malam di sini masih diguyur hujan dan baru berhenti sekitar jam 1 malam dan suhu di sini kemarin 20 derajat. Saking keponya, aku sama suasana malam aku bela-belain jam setengah 2 aku keluar buat foto-foto dan video-video untuk referensi kalian juga. Gimana sih suasana malam di Halimun Hills ini? Untuk pencahayaannya sih cukup ya, nggak terlalu terang, nggak terlalu redup. Dan dari glamping sini masih kelihatan city light-nya ya. Selamat pagi. Aduh, aku kesiangan dong bangun jam 6. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah setelah kemarin seharian diguyur hujan dari pagi, hari ini dikasih cerah yang bikin gunungnya bener-bener terlihat jelas di depan mata. Aduh, beneran deh, aku gak bisa banyak ngomong, cuma bisa bilang Masya Allah, gokil sih, ini tuh bagus banget. Gak sia-sia perjuangan aku hujan-hujanan kesini, paginya dikasih bonus view secantik ini. Nah, ini aku mau kasih unjuk ke kalian parkiran yang kemarin aku bilang yang lebih deket ke glamping. Dari parkiran ini juga view-nya Masya Allah bagus banget. Oh iya, biar kalian gak penasaran, aku juga mau kasih lihat nih ke kalian glamping-glamping yang ada di sebelah. Ini Tulip 02, kamar ini sama kayak kamar yang aku tempatin ya. Karena semalam aku lupa record lantai 2-nya seperti apa, ini aku spill ya untuk lantai 2-nya. Karena anak tangganya cukup curam, jadi buat yang bawa anak-anak harap diawasi ya. Di lantai 2 ini terdapat buffet, ada kasur single bed, ada juga kipas angin. Jadi kalau nginep di sini anti kepanasan deh pokoknya. Dan yang paling aku suka dari glamping ini, di setiap sudut disediakan colokan listrik. Dan yaps, kalian tahu dari lantai 2 ini masih punya balkon yang view-nya langsung menghadap ke pegunungan. Jujur sih, di balkon ini view gunungnya lebih terlihat jelas. Masya Allah, lagi-lagi aku tuh masih kagum banget sama view di sini.
Oke, kita lanjut ke glamping Tulip 3. Glamping ini kapasitasnya 4-7 orang. Secara keseluruhan, isi dan fasilitasnya sama persis ya. Yang ngebedain glamping ini sih hanya ukurannya aja yang lebih besar dan kasur di bawah ini menghadap ke televisi. Dan yang membedakan di lantai 2, kasurnya berukuran double bed, tapi untuk fasilitas lainnya juga sama ya. Oke teman-teman, semua glamping udah aku spill, semuanya menghadap ke view pegunungan ya. Karena sekarang udah jam 9, udah telat banget nih buat sarapan. Jadi kita ngebrunch aja yuk ke restonya. Nah ini nih guys yang kemarin aku bilang kalau sekarang ini masih ada beberapa pembangunan di sekitar glamping. By the way, aku tuh nggak ngeh loh pas kemarin lewat taman sini kalau ternyata di taman ini tuh ada 2 ayunan ekstrim ala di Bali gitu. Gimana kalau kalian berani nggak sih cobain naik ayunan ini? Oke, sekarang kita pesan menu brunchnya. Ini aku pesan nasi liwet ayam bakar, soto lamongan, ada bakso urat, pisang goreng saus karamel, jus mangga, dan teh poci halimun. Bisa lihat kan ekspresi aku pas makan, bilang sumpah ini enak banget. Dan itu nggak peres beneran. Untuk masakannya semua endul banget. Perut udah kenyang, Kak Uci ajakin aku lihat ke kawasan Halimun Hills yang lain, salah satunya ke curug pribadinya loh. Untuk sementara menuju curug, kita melalui pemukiman warga terlebih dahulu ya. Dan selebihnya jalurnya itu masih tanah bebatuan kayak gini. Jujur aku tuh panik banget takut jatuh atau enggak bannya bocor, tapi malah dibawa kebut-kebutan sama si mamangnya. Bisa lihat kan masih ada alat berat seperti ini karena memang mereka itu lagi buka jalur dari parkiran atas yang di belakang glamping untuk menuju ke arah curug. Dan di sebelah kanan aku sudah ada area campgroundnya, nanti bakal dibuka bagi yang mau camping bisa langsung ke sini ya. Dan next rencananya curug ini juga akan dibuka untuk umum, namun saat ini masih tahap perkembangan jadi belum bisa dikunjungin ya. Oke deh, buat yang penasaran sama harganya, ini aku spill ya. Terima kasih teman-teman sudah tonton video aku sampai akhir. Kalian juga boleh nih follow akun Instagram dan TikTok aku untuk info-info terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.